bangsa Indonesia. Dengan ini, Proklamasi 1945 adalah deklarasi kemerdekaan, namun bukan akhir dari perjuangan karena sekutu datang membonceng Belanda pada 29 September 1945. 4 tahun berikutnya diwarnai oleh ketegangan dengan gagalnya perundingan Linggarjati yang menyebabkan agresi militer Belanda I, dilanjutkan dengan perjanjian Renville yang menyebabkan agresi militer Belanda II, sehingga dunia menyaksikan dan tekanan internasional meningkat. Belanda yang enggan melepaskan kekuasaan menggunakan taktik federalisasi untuk memecah belah negara baru ini. Keadaan memanas dan situasi genting antara Indonesia dan Belanda yang memperebutkan wilayah Indonesia ini membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan di Den Haag yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 dengan anggota Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Syarat mutlak untuk diakui kedaulatan Indonesia adalah dengan pembentukan negara serikat. Meskipun bertentangan dengan cita-cita negara kesatuan proklamasi, para pemimpin Indonesia memilih kompromi demi menghentikan pertumpahan darah dan meraih pengakuan internasional. Setelah penandatanganan Konferensi Meja Bundar, konferensi ini berakhir dengan 3 keputusan utama, yaitu yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia paling lambat 30 Desember 1949, namun dalam bentuk negara federal, yaitu Republik Indonesia Serikat yang berpusat di Yogyakarta. Yang kedua, pembentukan RIS dengan kedaulatan diserahkan kepada RIS sebagai sebuah negara federal yang terdiri dari Republik Indonesia dan 15 negara bagian lain, dengan Soekarno sebagai Presiden RIS dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Wakil Presiden. Dan yang ketiga yaitu pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpin simbolis. Selain itu, berdasarkan hasil KMB, RIS wajib membayar hutang Hindia Belanda sebelum 1949 dengan total 4,3 miliar gulden dan masalah Irian Barat akan dibicarakan lagi setelah ditunda selama 1 tahun. Sebagai konsekuensi dari hasil konferensi Meja Bundar, Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara federal sejak 27 Desember 1949 yang diatur dalam Konstitusi RIS yang disusun oleh perwakilan kaum Republikan dan Federalis selama periode menjelang penyerahan kedaulatan Indonesia. RIS adalah negara federasi yang terdiri dari 16 satuan kenegaraan, diantaranya yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Bali, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Daerah Banjar, Daerah Dayak Besar, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Daerah Riau, Daerah Bangka, Daerah Belitung, dan Daerah Jawa Tengah. Sistem ketatanegaraan RIS diatur dalam Konstitusi RIS 1949 dengan sistem ketatanegaraan yang diadopsi adalah parlementer federal, di mana badan eksekutifnya terdiri dari kepala negara dan pemerintahan. Kepala negara dipimpin oleh Presiden Soekarno yang bersifat seremonial sehingga tidak dapat diganggu-gugat dan berfungsi sebagai simbol persatuan. Pemerintahan dijalankan oleh kabinet atau dewan menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana Menteri pertama RIS yaitu Muhammad Hatta dan kabinet bertanggung jawab penuh terhadap parlemen. Badan legislatif dalam RIS dikenal dengan parlemen bicameral, di mana parlemen RIS menganut sistem 2 kamar yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kamar Perwakilan Negara Bagian di setiap 16 satuan kenegaraan memiliki 2 orang senator dan DPR berjumlah 150 orang yang mewakili rakyat, serta badan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung RIS sebagai kekuasaan kehakiman. Konstitusi RIS secara detail membagi kekuasaan. Urusan seperti pertahanan, luar negeri, dan keuangan ditetapkan sebagai kekuasaan federal. Sementara urusan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal sebagian besar menjadi kewenangan negara bagian. Secara hukum, RIS adalah negara yang tertata rapi, namun secara politik dan ekonomi, ia berdiri di atas fondasi yang rapuh. Setelah berhasil dijalankan, bentuk negara federalis ini tidak pernah diterima dengan benar oleh mayoritas rakyat Indonesia. Bagi rakyat, negara-negara bagian BFO dipandang sebagai proyek neokolonialisme Belanda yang dirancang untuk memecah belah persatuan yang telah diperjuangkan.
Pergantian bentuk negara dilakukan untuk menghapus warisan penjajahan yang sangat tidak disukai oleh masyarakat Indonesia karena hal ini didukung oleh keadaan politik di mana Republik Indonesia tetap bersifat otonom dengan administrasi yang bergantung pada pegawai negeri sipil yang ada dalam negara federal lain yang ternyata lebih taat pada peraturan ibu kota RI di Yogyakarta. Berbagai ketimpangan dan ketidakseimbangan menyebabkan kontroversi yang memicu gerakan massa yang disebut dengan gerakan unitarisme, yang merupakan tuntutan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada dua pilar utama yang menjadi landasan. Yang pertama yaitu isu sentimen kebangsaan, di mana mayoritas rakyat merasa bahwa federalisme adalah pengkhianatan terhadap semangat Sumpah Pemuda dan Proklamasi. Dan yang kedua yaitu legitimasi politik, di mana para pemimpin di negara-negara bagian BFO pun mulai menyadari bahwa basis dukungan mereka sangat lemah, sehingga mereka dianggap sebagai elit yang diangkat oleh Belanda, bukan representasi murni dari kehendak rakyat. Sejak awal 1950, mulai muncul dorongan rakyat di berbagai wilayah untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti di negara Pasundan, negara Sumatera Timur dan Selatan, negara Indonesia Timur, dan daerah Kalimantan karena sejak awal perundingan tidak didapatkan dukungan dari rakyat untuk pembentukan negara federal ini. Keinginan negara Pasundan untuk menggabungkan diri dengan RI dilandaskan pada ketidakmampuan mereka untuk memelihara wilayahnya, sehingga keamanan rakyat Jawa Barat kurang dapat diperhatikan. Keinginan ini menambah kekuatan RI di kursi parlemen Pasundan oleh kaum Republikan yang disahkan bahwa negara Pasundan akan bergabung dengan RI sejak 11 Maret 1950 lewat keputusan RIS nomor 113. Namun, sebelumnya pada 10 Februari 1950, negara Sumatera Selatan membubarkan diri lewat pemungutan suara dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah RIS. Hal ini memberikan efek domino kepada negara-negara lain. Gelombang penggabungan wilayah pun terjadi secara dramatis. Rakyat di negara Indonesia Timur, Sumatera Timur, dan Pasundan berdemonstrasi menuntut agar negara bagian mereka dibubarkan dan digabungkan kembali ke dalam Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Pada tahun 1950, tekanan publik dan politik menjadi tak tertahankan. Negara-negara bagian satu persatu bernegosiasi dengan pemerintah RI untuk melebur. Proses ini adalah manifestasi kekuatan persatuan nasional yang jauh melampaui kerangka konstitusional yang baru dibentuk. Penggabungan demi penggabungan wilayah yang terus terjadi menyebabkan dinamika politik yang sangat cepat dan membuat RIS tidak mungkin bertahan. Pada 19 Mei 1950, pemimpin RIS dan RI mencapai kesepakatan final untuk kembali menjadi negara kesatuan dengan semua negara bagian yang tersisa sepakat untuk menyatukan diri. Perubahan bentuk negara Indonesia mulai dirancang setelah tercapainya persetujuan untuk menggabungkan seluruh negara federal, yang kemudian dilanjutkan dengan membentuk Panitia Persiapan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Persetujuan lain yang perlu dilakukan untuk membuat rancangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan ialah penghapusan Senat. DPR terdiri dari gabungan DPR RIS dan KPKNP, serta DPR sementara memiliki hak untuk melakukan perubahan undang-undang baru. Konstituante dipilih lewat pemilihan umum dan Soekarno diangkat menjadi pemimpin atau Presiden Negara Kesatuan. Dewan Menteri bertanggung jawab kepada kabinet parlementer sebelum undang-undang selesai dibuat, maka perundang-undangan RI yang berlaku, UUD yang baru akan memasukkan pemikiran bahwa hak milik merupakan fungsi sosial dan penghapusan DPA dilakukan. Untuk memastikan tidak terjadi masalah dengan undang-undang yang berlaku, pemerintah RIS memasukkan undang-undang ke dalam kerangka konstitusi lama agar konstitusi baru dapat dipandang legal dan resmi untuk menggantikan konstitusi RIS. Oleh karenanya, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 dengan nama lengkap Undang-Undang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara yang disahkan oleh Presiden RIS dan Menteri Kehakiman RIS. Hingga pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat kembali menjadi negara Republik Indonesia karena bentuk negaranya berubah berdasarkan undang-undang yang mengalami perubahan.
Dan puncaknya, pada 17 Agustus 1950, bertepatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan dengan Konstitusi RI 1949 tidak dicabut secara langsung, namun terjadi perombakan dalam Badan Konstitusi sesuai hasil rapat, sehingga Konstitusi RI 1949 digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang membawa Indonesia kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam waktu yang singkat ini, RIS memberikan dampak pada bidang politik, ekonomi, dan militer. Dengan terjadinya pemberontakan yang menggambarkan ketidakpuasan mendalam rakyat terhadap sistem federal merupakan bentuk dari dampak RIS di bidang politik. Dalam bidang ekonomi, RIS memberikan banyak hutang yang harus dibayar oleh pemerintah Republik Indonesia yang berhubungan dengan hasil konferensi meja bundar. Serta dalam bidang militer, pemerintahan RIS membentuk APRIS yang berisi TNI dan KNIL yang melahirkan berbagai pemberontakan seperti pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, di mana anggota KNIL menolak untuk bekerja sama dengan Tentara Republik Indonesia karena memiliki visi dan misi yang berbeda. Hanya berumur 8 bulan dan 20 hari, RIS mungkin adalah episode sejarah yang paling singkat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Namun, ia meninggalkan pelajaran fundamental bagi sejarah ketatanegaraan Indonesia. RIS membuktikan bahwa desain politik apapun, bahkan yang sudah disetujui secara internasional, tidak akan bertahan jika bertentangan dengan semangat persatuan nasional dan kehendak rakyat. RIS merupakan jembatan yang harus dilalui untuk meraih kedaulatan penuh terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, sekaligus penegasan bahwa identitas politik bangsa Indonesia sejak awal adalah kesatuan.